Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1, yakni dx pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Nah, pada pembuktian ini juga sama seperti sebelumnya, menggunakan definisi umum turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x ditambah h dikurang f x per h. Nah, pada bagian ini kita menggunakan aturan pangkat, maka fx-nya sama dengan x pangkat n. Maka jika fx tambah h jadi x ditambah h pangkat n. Karena teorema ini menggunakan aturan pangkat, kita gunakan aturan pangkat ini dengan menggunakan segitiga Pascal yang bunyinya satu, dua, tiga, 1, dan seterusnya hingga n. Jadi, misal ada A tambah B dipangkatkan dengan 2, maka jawabannya menjadi A pangkat 2. A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Dan jika ada A ditambah B kuadrat sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maka dari ini semua lahirlah rumus binomial. Yang dimana bunyinya itu A ditambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N A pangkat N dikurang 1 B ditambah pangkat N dikurang 1 per 2 A pangkat N dikurang 2 B kuadrat ditambah B pangkat N. Nah, maka yang ini kita substitusikan ke sini. Limit H menuju 0 X ditambah H pangkat N dikurang X pangkat N per H. Maka kita substitusikan rumus binomial ke bagian ini. Limit H menuju 0 X pangkat N ditambah N X N pangkat N dikurang 1 H ditambah pangkat N dikurang 1 per
2. X pangkat N dikurang 2. H kuadrat ditambah H pangkat N. Lalu dikurang dengan X pangkat N per H. X pangkat N dengan min X pangkat N habis. Maka tinggallah limit H menuju 0 N X pangkat N dikurang 1 H ditambah pangkat N dikurang 1 per 2 X pangkat N dikurang 2 H kuadrat ditambah H pangkat N per H. Nah, langkah berikutnya ialah kita mengeluarkan si H. Maka tinggallah di dalam sini menjadi limit H menuju 0. H N X N pangkat N dikurang 1 ditambah N pangkat N dikurang 1 per 2 X N pangkat N dikurang 2 H ditambah H pangkat N dikurang 1 per H. Nah, H ini dengan H ini bisa dicoret. Maka berikutnya tinggallah limit H menuju 0 N X pangkat N dikurang 1 ditambah N pangkat N dikurang 1 per 2 X X pangkat N dikurang 2 H ditambah H pangkat N dikurang 1 per H. Nah, berikutnya kita masukkan limit H menuju 0 kepada H, yaitu N X pangkat N dikurang 1 ditambah pangkat N dikurang 1 per H per 2 X pangkat N dikurang 2 0 ditambah nol pangkat N dikurang 1. Nah, ini apapun yang kita kalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Maka tinggallah N X pangkat N dikurang 1. Maka terbukti. Baik, selanjutnya teorema B, jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdefinisikan, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X, yakni D K dikali Fx sama dengan K dikali D Fx. Baik, sama seperti sebelumnya kita menuliskan definisi dari
dari turunan, yang mana f aksen x sama dengan f x ditambah h dikurang fx per h. Nah, karena kita menggunakan aturan kelipatan konstanta, maka fx sama dengan k dikali fx. Maka jika fx tambah h menjadi k dikali fx ditambah h. Jadi apapun yang ada pada bagian ini, maka tetap harus kita kalikan dengan konstanta. Maaf, saya lupa menuliskan limit h menuju 0. Nah, di sini kita akan menulis limit h menuju 0. Nah, fx ditambah h menjadi k dikali fx tambah h dikurang k dikali fx per h. Selanjutnya kita faktorkan k keluar sehingga menjadi limit h menuju 0 k fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, pada bagian ini sudah kembali seperti definisi. Nah, jadi maka limit h menuju 0 kembali ke definisi k. Nah, ini menjadi definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Nah, jadi terbukti.